kuatkan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah, percaya tangismu dan perjuanganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang ada di rumah? Semua sehat? Semoga kalian semua yang ada di rumah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, perkenalkan, nama Bu Guru Bu Husnul Khotimah. Nama panggilannya Bu Husnul. Bu Guru wali kelas dari kelas 1A. Anak-anak, kita sekarang akan ke kelas 1A ya, biar kalian lebih mengenal dan tahu kelas 1A itu ada di mana. Kelas 1A ada di lantai dasar anak-anak, ada di lantai 1. Di depan kelas 1A ini adalah dom untuk kegiatan olahraga maupun sholat setiap hari, sholat duha. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan masuk ke dalam kelas 1A ya, biar kalian lebih mengenal. Di depan kelas kalian, ini ada sebuah kata selamat datang di kelas 1A MI Miftahul Ulum. Di sini ada foto anak laki-laki dan perempuan. Di bawahnya nanti ada nama-nama kalian. Berarti nama-nama yang ada di papan ini adalah anak-anak yang ada di kelas 1A. Kita lanjut anak-anak, kita masuk ke ruang kelas 1A. Wow, ini adalah kelas kalian anak. Di sini adalah ruang kalian, ruang kelas 1A. Di kelas 1A ini ada berbagai macam pajangan, kalian juga bisa melihat. Salah satunya adalah hasil karya siswa. Hasil karya siswa nanti kalau kalian mengerjakan tugas, hasil karyanya akan kita tempel di sini. Salah satunya, contohnya ini, pensil dari bulu ayam. Kalian selesai mengerjakan, langsung Bu Guru tempel di hasil karya siswa ini. Kemudian ada juga pohon masa depan. Pohon masa depan ini anak-anak, di sini akan tertulis nama kalian. Kemudian cita-cita kalian nanti kalau sudah besar mau menjadi apa. Contohnya Mas Rafa, cita-citanya mau menjadi astronot dan lain-lain. Di pohon masa depan ini, cita-cita kalian akan digantung di semua pohon ini. Yang insya Allah nanti kalau sudah besar, cita-cita kalian akan berhasil. Selanjutnya, di sebelah pohon masa depan, ini adalah sudut belajar, di mana terdapat buku-buku belajar untuk kalian. Apabila kalian istirahat, kalian boleh membaca buku-buku ini anak-anak, biar kalian tidak jenuh. Kemudian di kelas 1A juga ada kotak P3K. Apabila ada yang sakit atau jatuh, nanti akan langsung ditangani dengan obat-obatan yang ada di P3K ini. Selanjutnya di kelas 1A juga ada ini anak-anak, ada sebuah pohon literasi. Pohon literasi ini ada terdapat nomor 1 sampai nomor selanjutnya, yang di belakangnya ada sebuah pertanyaan. Misalkan permainan yang dilakukan di lapangan yaitu waktu kalian datang pagi langsung ngambil pohon literasi ini, kalian ambil satu, kamu tulis jawabannya yang ada di belakang ini ya anak-anak. Ini juga hasil karya siswa anak-anak. Ini adalah bentuk bangun. Ada kerucut, ada segitiga. Ya, ini adalah bentuk-bentuk bangun. Ada kubus dan lain-lain. Kemudian di kelas 1A juga ada hasil lagi.
Ini adalah hasil karya siswa. Ya, tugas anak-anak dikerjakan, kemudian kita pajang di papan ini. Di hasil karya siswa ini. Ada berbagai macam bentuk, ada buah-buahan, ada bermacam-macam hewan dan lain-lain. Kemudian ada sebuah puisi untuk ayah dan bunda. Dan juga ada bermacam-macam pensil yang terbuat dari bulu dan juga dari jago. Kelas 1A ada data administrasi kelas 1A. Data administrasi kelas 1A ini terdapat identitas siswa, identitas kalian, kemudian tata tertib kelas, jadwal tiket, daftar inventaris kelas, kemudian jadwal pelajaran selama 1 minggu dengan tempat duduk kalian, pengurus kelas, dan kegiatan ekskul. Kegiatan ekskul untuk kelas 1 yaitu tilawah anak-anak. Kemudian di samping data administrasi kelas ada sebuah papan. Ini adalah papan tulis anak-anak. Kenapa Bu Guru ada angka 1 sampai 10 dan juga ada abjad A sampai Z. Ini untuk tujuannya untuk mempermudah kalian dalam mengenal huruf dan angka. Kalau kalian lupa, kalian bisa melihat di abjad ini, kalian tinggal menulisnya. Kemudian di samping papan ini ada mana ekspresimu. Apabila kalian mengerjakan soal dari Bu Guru, kemudian dapat nilai apa? Ini ekspresi kalian. Ada yang cemberut, ada yang menangis, dan juga ada yang tertawa. Tergantung kalian mendapat nilai apa, anak-anak. Setelah itu ada juga jam kejujuran. Jam kejujuran ini akan kita putar di saat kita masuk kelas. Kalau kalian datang pagi, jamnya kita putar. Jam berapa kalian berangkat? Jam berapa kalian sampai di sekolah? Apakah kalian terlambat atau kalian datangnya lebih awal? Ini adalah jam kejujuran untuk melatih kejujuran kalian sendiri. Ya, tidak boleh bohong anak-anak. Misalkan datangnya jam 6, di sini dibuka setengah 6. Nah, itu namanya tidak jujur. Anak-anak, demikian adalah perkenalan dari Bu Guru selaku wali kelas 1A. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak di rumah, apa kabar? Hari ini Bu Ani mau memperkenalkan kelas kita. Kelas kita adalah kelas 1B. Nanti jika kalian ke depan kelas 1B akan menemui tulisan semacam ini. Kelas 1B berada di lantai 1 bersebelahan dengan kelas 1A. Mari kita masuk ke kelas 1B. Ini anak-anak adalah kelas kita. Kelas kita terdiri dari kursi dan meja tempat anak-anak belajar. Sebelum adanya pandemi, anak-anak akan duduk di sebelah sini, akan diatur oleh Bu Ani dan Bapak Ibu guru yang lain. Tidak semuanya selalu di depan ya anak-anak ya. Nanti sama Bu Guru akan dipindah di belakang, akan dipindah di tengah, ataupun ke samping kanan ataupun samping kiri. Jadi untuk ayah bunda di rumah jangan khawatir. Saya kepingin anak saya di depan, kepingin anak saya di tengah, duduk dengan ini, duduk dengan itu. Tapi insya Allah anak-anak nanti akan berteman dengan lebih banyak teman dengan cara bergantian tempat duduk. Setiap meja terdiri dari 2 kursi diisi oleh 2 orang. Ya insya Allah perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Nanti anak-anak pada saat pembelajaran kalian di kelas ini juga akan mempunyai sudut kalian. Ini sebagian karya dari anak-anak. Namun karya untuk saat ini tinggal ini aja karena memang anak-anak pada masa pandemi ini mengerjakan
prakaryanya di rumah. Dan juga di sini ada puzzle wudhu untuk kita belajar urutan-urutan berwudhu yang benar. Kemudian di bawah ini nanti akan disediakan kartu kata, kartu huruf, kartu angka untuk kita belajar membaca, menulis, dan berhitung. Setelah anak-anak nanti belajar apa yang sudah kalian pelajari di kelas, apa yang sudah dikerjakan bersama teman, nanti akan dikumpulkan di portofolio semacam ini. Nah, kalian lihat di sini di mapnya akan tertera nanti nama siswanya. Ini kebetulan nama siswa yang kemarin ya anak-anak ya. Kemudian di dalamnya isinya apa? Isinya adalah portofolio kalian dan akan dibagikan setiap terima rapor. Baiklah, sekarang kita menuju ke papan karya. Ini papan karya atau papan pajang. Ini adalah hasil belajar siswa-siswi ketika di kelas. Kebetulan pada saat ini siswa mengelompokkan mana yang termasuk tanaman, bunga ataupun buah. Dalam papan pajang ini nanti bisa diganti ya. Terkadang kita mau belajar apa, misalnya kita membuat kenangan saat berlibur, kita menggambar pantai, kita menggambar kebun binatang atau apa, kemudian diwarna. Hasilnya juga bisa kita pajang di sini. Di sini juga diisi nanti ada bintang kelas anak-anak. Siapa yang selesai duluan, siapa yang dapat 100, nanti ini kita juga bisa ganti dengan pohon bintang. Jadi ini serbaguna ya, bisa untuk papan pajang dan juga untuk papan prestasi kalian. Ini mohon maaf, ada beberapa buku yang masih digresek. Ini apa Bu Guru? Ini adalah buku cetak yang nantinya akan dibagi ke kalian untuk belajar di rumah. Ini merupakan buku perpustakaan. Jadi perlu anak-anak ketahui dan ayah bunda di rumah, selama 1 tahun ini insya Allah buku cetak akan dipinjami dari perpustakaan. Kebetulan yang ada di belakang ini adalah buku cetak semester 2. Yang semester 1 sudah kita siapkan di depan. Nanti kalau sudah ada waktu akan kita bagi buat belajar anak-anak di rumah selama 1 tahun. Ayo kita sekarang lanjut ke papan pajang. Di sini merupakan pojok baca anak-anak. Pojok baca itu apa? Pojok baca adalah berisi buku-buku pengetahuan. Karena kita masih kelas 1, maka isinya adalah pengenalan dari Calisto, membaca, menulis, dan berhitung. Salah satu contohnya adalah ini. Ini adalah buku untuk mengenal beberapa beberapa pelajaran matematika semacam ini. Ini ada gambarnya, kemudian ada tulisan-tulisannya. Ini mungkin untuk anak-anak yang sudah lancar baca ya, tapi jangan khawatir. Untuk anak-anak yang masih dalam taraf pengenalan huruf atau angka, ini di sini Bu Ani juga punya bukunya. Nih. Sebentar nih. Nah, di sini nanti kalian akan belajar tentang huruf-huruf dan juga angka-angka yang masih sangat sederhana. Mulai dari angka 1, 2, sampai seterusnya. Di bawah ini ada buku-buku bacaan anak-anak. Tidak terlalu sulit kalau kita nanti mau baca di sudut baca. Salah satu contoh, naik apa? Nah, di sini ada gambar-gambar alat transportasi. Seputar alat transportasi ini yang ada di dalam buku. Nah, jangan khawatir yang masih belajar baca tulis hitung ya. Bu, saya belum bisa baca Bu, tapi saya ingin baca bukunya. Di sini sudah ada gambar, kemudian ini tulisannya besar-besar. Eka naik bemo. Setelahnya, halaman berikutnya, loh kan ada gambarnya. Putra naik sepeda. Bu, bagaimana kalau belum bisa baca ini? Insya Allah dengan anak-anak rajin belajar di rumah, mengerjakan tugas-tugas dari ibu-ibu guru, maka kalian akan lancar baca, tulis, dan hitung. Insya Allah kalau ada kesempatan untuk pertemuan tatap muka atau PTM, nanti bisa belajar membaca lancar bersama Bu Ani dan Bapak Ibu guru yang lain. Itu
Itu sekilas tentang sudut baca. Bagaimana Bu cara baca buku di sini? Apakah setiap hari? Biasanya membaca buku di sudut baca ketika istirahat, ketika pulang sekolah belum dijemput, atau setelah Bapak Ibu guru selesai mengajar di depan, anak-anak udah selesai, daripada rame ganggu teman, bisa mengambil salah satu buku yang ada di sudut baca dengan pergantian dengan temannya. Yuk sekarang kita lanjut. Di sini anak-anak, di kelas kita kelas 1B, jika kalian sakit, aku pusing, Bu saya kok sakit gigi. Insya Allah anak-anak, jika sakitnya ringan sama Bu Guru akan diobati terlebih dahulu di sekolah sebelum anak-anak pulang, tapi dengan persetujuan orang tua melalui telepon. Ini adalah kotak P3K-nya. Kotak P3K-nya ini kalau di kelas 1B isinya adalah minyak telur, minyak kayu putih, minyak tawon, betadine, paracetamol, Hansaplast, dan juga di sini ada kapas. Untuk apa Bu? Obat-obatan tersebut untuk mengobati sakit-sakit ringan yang anak alami di kelas. Dan untuk pemberian obat tersebut, ayah bunda dan anak-anak kami juga bekerja sama dengan puskesmas. Diberikan dosis berapa, kita sudah konsultasi dengan bagian puskesmas melalui UKS. Dan ini tentunya ada bukan banyak buku ya, karena memang kita masih pengenalan kelas. Di sini banyak sekali kresek-kresek ini. Ini adalah berisi buku-buku umum dan buku agama dan juga muatan lokal yang akan dibuat belajar anak-anak selama 1 tahun. Yang terdiri dari buku tema, buku bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan juga buku-buku agama. Untuk agama di Madrasah Ibtidaiyah ada 4 ya, ada fikih, akidah akhlak, bahasa Arab, dan juga Al-Quran hadis. Ini setelah kita mengetahui buku-bukunya nanti akan dibagi sesuai jadwalnya. Sekarang kita mau ke sudut prestasi. Di sini sudut prestasi adalah prestasi-prestasi kelas kita, di mana yang belakang sendiri ini adalah dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI. Jadi sekolahan Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum mengadakan lomba kebersihan. Lomba kebersihan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan yang mendapatkan yang juara 1, 2, 3 sampai 6 mendapatkan piala. Nah, ini pialanya kebetulan di kelas 1B mendapatkan juara 1. Ini juga juara 1, juga juara 1. Kemudian yang 2 ini adalah lomba yang diadakan MI Miftahul Ulum saat peringatan Isra Mi'raj. Waktu itu di sini mendapatkan juara lomba sholat berjamaah dan juga mendapatkan cerita pendek waktu di Isra Mi'raj. Di sini ada juga ucapan selamat dari guru waktu itu dari murid kami atas nama Eva Nutirza. Beliau mengapresiasi jasa-jasa guru dengan memberikan tulisan berupa selamat dari guru. Di sebelahnya ini adalah ayah bunda dan juga anak-anak di rumah. Di sini ada RPP ya, panduan kita untuk mengajar. Jadi nanti kalau ayah bunda merasa, kok di sini kok sulit sih, kok begini, bahasa Arabnya kok begini sih, kok sudah tulisannya Arab-Arab semua. Tapi perpaduan kita adalah berdasarkan rencana program pembelajaran dari kurikulum. Dan kurikulum tersebut ayah bunda tidak dibuat hanya oleh sekolah, tetapi sudah dari pusat dari Jakarta. Kita tinggal melaksanakan saja. Dan sini ada agenda, jurnal, dan seterusnya perlengkapan kami mengajar. Mudah-mudahan dengan adanya kelengkapan administrasi kami bisa melayani anak-anak pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya nanti harapan-harapan dari ayah bunda dapat kami wujudkan walaupun tidak sempurna. Selanjutnya di sini ayah bunda, salah satu ini bukti fisik telah melaksanakan pembelajaran di tema. Salah satu contoh ini adalah pensil. Waktu itu pembelajaran di tema 4 membuat pensil dengan bulu ayam, kerajinan dengan bulu ayam semacam itu. Karena di kelas 1 lebih fokus kepada diri anak, apa yang sering digunakan
anak di sekolah, maka kita gunakan di pensil. Begitupun juga tempatnya ini ayah bunda, tempatnya ini juga kreasi dari anak-anak, pengaplikasian dari pembelajaran tema juga. Waktu itu adalah membuat karya 3 dimensi dari bahan sederhana. Dan kami waktu itu bersama kelas 1 ABCD sepakat untuk membuat kotak pensil yang dari kertas flanel dengan bahannya adalah bahan bekas. Ini terbuat dari kalengnya apa gitu ya, kalengnya minuman semacam itu. Nah, ini anak-anak, kalau kalian nanti mau istirahat, di sini sudah Bu Ani sediakan sabun cuci tangan. Sebelum anak-anak melaksanakan istirahat, bermain bersama teman. Biasanya jika PTM, anak-anak akan baris terlebih dahulu di depan kelas. Setelah itu bersama Bu Guru digiring ke kantin ataupun ke koperasi, saya itu beli kue. Supaya tidak sakit perut, maka cuci tangan terlebih dahulu dengan air mengalir. Di mana di madrasah kita sudah disediakan beberapa keran air, lebih dari 10 ya, karena memang siswa kita banyak sehingga di dalam kelas dia mengambil semacam ini, kemudian baris di tempat keran cuci tangan secara bergantian. Dia akan cuci tangan dengan air mengalir, kemudian baris menuju ke kantin, baru setelah itu makan. Insya Allah selain makanannya halal, makanannya ditutupi di kantin itu nggih. Kemudian kalau di koperasi makanannya juga tertutup, dibantu dengan cuci tangan. Insya Allah anak-anak akan sehat walafiat. Tak lupa juga di sini nanti akan kita sediakan tisu. Setelah cuci tangan barangkali ingin pakai tisu atau minisan di dalam kelas, tidak perlu khawatir, selalu kita sediakan yang namanya tisu. Berikutnya nanti waktu di kelas anak-anak, kalau misalnya kita nanti jadi tatap muka, maka kita akan belajar menulis halus. Buku halus ya, anak-anak kumpulkan di sekolah. Kenapa kok dikumpulkan di sekolah? Karena buku halus ini adalah sampingan ya. Setelah anak-anak belajar, kemudian menilaikan ke Bu Guru, sambil menunggu Bu Ani melaksanakan penilaian, anak-anak dikasih contoh tulisan buku halus di sini, kemudian anak-anak menulis. Setelah itu anak-anak kegiatan lagi. Kegiatan setiap hari Jumat. Pada saat hari Jumat, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan diawali dengan senam. Setelah senam, ini tilawah namanya. Istilahnya apa ya, kiroah kalau yang anak-anak ketahui. Dipandu oleh ustadz yang sudah didatangkan dari ke sekolah. Ini akan dilatih mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir. Ustaznya dulu, anak-anak menirukan, kemudian anak-anak praktek semacam itu. Nah, di atas ini juga karyanya anak-anak juga kita kumpulkan. Kenapa Bu kok dikumpulkan? Ini biasanya kita bagikan ayah bunda. Kita bagikan ketika anak-anak naik kelas 2. Nah, ketika anak-anak mau naik ke kelas 2, kebetulan negara kita lagi bersedih ya, ada pandemi COVID-19, kita juga ikut aturan pemerintah sehingga anak-anak belajar di rumah. Ini untuk kenang-kenangan anak-anak di kelas 1B. Berikutnya di sini nanti ada tempat rapot. Kalau anak-anak nanti mengumpulkan rapot supaya rapotnya nggak hilang, sama Bu Ani dikumpulkan di sini. Di bawahnya ini ada almari, tempatnya Bu Guru menyimpan perangkat pembelajaran dan juga alat-alat sholat duha. Di sebelah ini ada pengenalan huruf-huruf hijaiyah mulai alif sampai dengan ya. Loh Bu, itu anak-anak bacanya satu-satu gitu. Anak-anak bacanya di buku ya. Tetap nanti Bu Ani punya buku Iqra untuk alif bataknya. Ini supaya anak-anak tiap hari melihat. Insya Allah kalau kalian melihat, kalian membaca, di rumah diulang lagi, semakin hafal. Karena mohon maaf ya, kadang anak-anak itu ada yang backgroundnya masih mengajinya masih awal, jadi huruf abjad hijaiyah ini selalu kita tampilkan di depan kelas. Di bawahnya nih, nah ini anak-anak jangan khawatir ya, nanti kalau kalian
Maaf kalau kalian nanti mau diambil sulit ya. Ini nanti kalau kalian misalnya terjadi sakit di kelas atau kalian perlu apa sama orang tua, Bu Ani bisa melihat nomor HP-nya anak-anak di sini, atau mau mencari teman dekatnya siapa, alamatnya di mana, terkumpul di bank data. Nah, bawahnya ini anak-anak adalah jam kedatangan. Jam kedatangan di sini nanti anak-anak datanya jam berapa di sini, nanti bisa kalian putar jamnya ya. Terus di bawahnya ini adalah nomor absen kalian. Selanjutnya anak-anak di sini ada papan untuk belajar. Nah, ini kebetulan pada waktu terakhir Bu Ani gunakan adalah untuk pengenalan angka dan juga pengenalan lambang bilangan dan juga cara baca lambang bilangan. Kebetulan semacam itu, tapi ini bisa diganti-ganti dengan pembelajaran yang lain yang sekiranya cocok untuk anak-anak di kelas 1. Nah, di sini nanti ada papan tulis, ada pengenalan hurufnya juga. Kalau ada yang masih belajar menulis, Bu, tulisannya buku bagaimana? B, itu yang bagaimana, nanti bisa kita kenalkan. Kemudian di sini adalah meja guru, nanti tempat anak-anak kalau mau nanya, Bu, mau beli pensil, Bu, mau pergi ke toilet atau seterusnya, kalian bisa datang ke mejanya Bu Ani di sini. Di sini isinya juga sama, absen dan seterusnya, juga peralatan perlengkapan Bu Ani. Kemudian anak-anak satu lagi di sini adalah data administrasi kelas yang berisi apa? Identitasnya anak-anak. Kalau anak-anak ingin tahu rumah temannya di mana, di sini bisa dicari. Oh, ini Rizky Fatul Maulana, ini ada di Jalan Melati Punten, semacam itu. Kemudian di sini, nah ini anak-anak ada tata tertib kelas ya. Apakah boleh makan di kelas? Apakah boleh bertengkar dengan teman? Apakah boleh mencoret-coret buku? Apakah boleh minum di kelas? Apakah boleh ganti baju olahraga di kelas? Nanti akan ada tata tertibnya di sini. Kalau kalian PTM akan dibacakan oleh Bu Ani. Kemudian di sini ada daftar tiket. Jika PTM, insya Allah ya, semoga aja pandemi segera berlalu dan kita sudah PTM. Di sini ada daftar tiket. Anak-anak belajar nyapu, sulak-sulak kebus-kebus di jendela, belajar kebersihan sejak dini. Enggak yang naik-naik ya anak ya, enggak yang tinggi-tinggi, yang bawa-bawa aja, nanti yang sulit-sulit itu Bu Guru. Kemudian di sebelahnya lagi juga ada daftar inventaris kelas, ada apa aja, kemudian kegiatan ekstrakurikulernya apa saja, dan juga ada organisasi kelasnya, nanti ada yang jadi ketua kelas, ada jadi sekretaris, bendahara, dan juga yang lain. Kemudian ada dana tempat duduk. Ini dana tempat duduknya seperti yang Bu Ani bilang di awal tadi ya, ini ganti-ganti, nggak ada semacam ini, tapi itu yang Bu Ani ketik ini yang pada saat awal kalian masuk. Dan juga tentunya ada jadwal pelajaran ya. Pelajarannya jadi nggak semua buku satu tas kalian bawa. Ada pelajaran apa aja yang hari ini itu yang kalian bawa. Nah, di sini tertera nama kepala madrasah Bapak Suparsi dan juga wali kelasnya adalah saya. Dan yang paling akhir anak-anak Bu Ani kenalkan di sini adalah papan pajang, sampai hampir kelupaan di sini. Papan pajang di sini hasil karya kalian tadi, sebagian ditempel di belakang, sebagian ada di depan. Bu, apa yang bagus saja Bu yang ditempel? Enggak, semuanya ditempel, tapi bergantian. Dan terakhir sekalian anak, kalau kalian baru masuk kelas, udah rapi kudungku, topiku, atau yang lain, kalau kalian bercermin sudah Bu Ani sediakan di sini. Biasanya di sini ada sisir anak-anak. Untuk anak-anak laki-laki, kalau mau merapikan rambutnya biasanya ada, karena ini masih Bu Ani simpan ya. Mungkin itu dari kami perkenalan kelas 1B. Semoga nanti anak-anak yang belajar di kelas 1B ini akan kerasan ya. Dan mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan kita jadi pertemuan tatap muka atau PTM.
Mungkin perkenalan dari kelas tadi hanya sedikit sekali ya. Ayah bunda dan juga anak-anak di rumah masih banyak lagi di sini. Ada poster-poster, kemudian ada media pembelajaran yang lain yang mungkin belum bisa kami tunjukkan satu persatu karena kita harus bongkar almari. Mungkin akan kita gunakan langsung kepada anak-anak saat PTM lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga anak-anak tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana kelas 1C, selamat datang di sekolah MI Miftahul. Perkenalkan, nama Bu Guru Sofia Handayani. Kalian bisa panggil Bu Guru Bu Sofi. Sebelum kalian belajar di sekolah, perkenalkan Bu Guru menunjukkan kelas 1 yang akan kalian tempati untuk belajar di sekolah. Ini kelas 1C. Silahkan anak-anak, mari kita masuk. Setelah kalian masuk, kalian akan menemukan jam kejujuran. Kalian datang pukul berapa, maka kalian akan memutar jam sesuai kedatangan kalian. Di sini ada papan data. Nanti data kalian akan dipasang di sini sama Bu Guru serta jadwal pelajaran, tempat duduk, dan jadwal piket. Di sini nanti kita akan belajar ya mengenal huruf. Di sini ada huruf A, B, C, D. Ini tempat duduk Bu Guru. Dan di sini kalian perhatikan ada beberapa pajangan ya, hasil karya kakak-kakak kalian dulu kelas 1 ya, kolase beberapa hasil dari kakak-kakak kalian dulu. Nanti jika kalian sudah mau sekolah belajar sama Bu Guru, akan belajar membuat kolase seperti ini. Ya, kita lanjutkan. Ini tempat duduk kalian sama Bu Guru di sini. Kenapa Bu Guru ada silangnya? Karena sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi tidak boleh duduk bersampingan, kita harus jaga jarak. Jadi anak-anak nanti kalau misalnya masuk, duduknya satu persatu, tidak boleh duduk bersama temannya satu bangku ya. Sekarang kita ke sebelah sini. Di sini ada sudut baca. Nanti kalian jika ingin memperbanyak perbendaharaan pengetahuan, kalian bisa membaca buku yang ada di sudut baca ini. Silahkan. Namun ketika kalian membaca di sudut baca ini ketika waktu istirahat, bukan waktu jam pelajaran ya. Di sini ada tempat buku. Nanti buku ini akan Bu Guru bagikan ke kalian semua, buku tema. Sebagian ditempatkan di kantong plastik. Nanti buku memudahkan Bu Guru untuk membagi ke kalian semuanya. Dan di sini ada juga foto atau pajangan hasil karya kalian ya. Nanti dipasang di sini sama Bu Guru beberapa hasil kolase. Setelah itu di tengah sana ada beberapa papan pajangan untuk kalian mengenal alat musik, tata cara sholat, mengenal huruf dan angka atau bilangan. Kalian perhatikan di sini juga ada hasil karya kakak-kakak kalian yang dulu, yaitu membuat gerabah, membuat prakarya dari tanah liat. Nanti kita di pelajaran tema akan mempelajari tentang cara mendaur ulang barang-barang bekas dan juga cara membuat gerabah dari tanah liat. Perhatikan. Sekarang kita ke sebelah sini. Ada beberapa pajangan juga hasil karya kalian membuat poster tentang pembelajaran yang ada di pelajaran tema, yaitu tentang cara menjaga kebersihan baik itu di rumah, di sekolah ataupun di dalam kelas. Begitu juga di sini ada beberapa
di rak ini juga ada beberapa papan pajangan. Hasil karya kalian membuat bangun ruang. Ada balok, ada kubus, ada kerucut, dan juga di sini ada hasil karya menghias pensil dari dihias pakai bulu ataupun dari kulit jagung. Nah, kita ke bawah. Di sini ada tempat untuk bekal kalian. Jika nanti kalian masuk sekolah membawa bekal, nanti bekalnya akan ditaruh di sini. Jika istirahat, kalian bisa mengambil bekal dan dimakan di luar kelas. Kenapa tidak boleh makan di dalam kelas? Nanti takutnya kelasnya kotor. Dari sini Bu Guru memperlihatkan kelas kalian nanti. Semoga kalian betah belajar di kelas 1C dan kita bisa belajar dengan senang dan juga gembira. Selamat bergabung dan terima kasih. Bu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama Bu Guru Bu Era Fatimah Zahra, wali kelas dari kelas 1D. Ya, kita akan melihat kelas kita. Ayo. Selamat sahlan, selamat datang di kelas 1D. Hari ini Bu Guru akan memperkenalkan beberapa sudut ya. Nanti kalian masuk, terus di sini ada apa ini? Jam kejujuran. Jadi nanti kalian tuh datangnya, oh siap pagi Bu, jam 6:30 kurang 10 misalnya. Nanti bisa kita di sini jamnya, gitu ya. Terus ini ada bank data, nanti daftar pikir kalian di mana, tempat duduknya, jadwal pelajaran, semuanya nanti ada di sini ya. Terus ini papan tulis kita. Nanti kita belajar alfabet bersama-sama. Di situ ada huruf apa itu? A, B, C sampai Z. Nanti kita belajar di sini ya. Terus lagi ini meja Bu Guru. Nanti kalau misalnya menilaikan atau tanya-tanya Bu Guru bisa ke sini. Bisa di depan sini. Selanjutnya lagi ada nanti kita belajar berhitung bersama. Di sini ada angka 1, angka 2, 3 sampai 10 ya. Terus nanti juga Bu Guru persiapan ini. Permainan ini. Loh, ini buat siapa, Bu? Ya, buat kalian kalau misalnya kalian udah selesai menggarap tugas. Jadi sambil nunggu teman yang belum, kalian bisa bermain teka-teki ya. Selanjutnya lagi Bu, apa ya ini? Ada kotak P3K. Nah, pasti sudah tahu kan buat apa? Kalau misalnya ada yang cedera atau ada yang sakit, nanti kalian bisa ambil semua di sini ya. Terus nanti ada kalender juga. Terus ini nanti meja sama kursi kalian ya. Sekarang kita ke bagian belakang. Apa ya? Bu, ini ada tempel-tempel gini Bu. Ini nanti kreasi kalian akan Bu Guru tempel di sekitar sudut kreasi. Nah, contohnya seperti ini. Terus lagi ini juga nanti kreasi kalian juga akan Bu Guru tempel di bagian kreasi seperti ini ya. Ini sebenarnya sudut baca karena belum masuk, jadinya buku ceritanya masih Bu Era musikan di lain tempat ya. Terus lagi ini buku. Kenapa Bu? Bukunya dibungkus-bungkus seperti ini supaya tidak berdebu. Nanti kalau kita udah masuk, nanti buku akan bagi ke kalian ya. Ya, ini seperti ini kelas 1D. Ini juga ada wallpaper yang sangat indah ya, yang pasti bikin kalian betah nanti di dalam kelas. Ada lagi mana ya? Ini sudut bekal. Sudut bekal itu kalau misalnya kalian membawa minuman, membawa makanan atau snack-snack, nanti bisa ditaruh sini ya supaya tidak tumpah gitu. Karena belum ada muridnya, jadi masih boleh isi yang lain ya gitu. Sudah, hanya itu saja. Ini nanti juga sementara buat tempat kreasi Ananda nantinya. Semoga nanti bisa segera masuk. Kalian kerasan di kelas 1D, nanti kita belajar bersama-sama lagi bersama Bu Era ya dan guru-guru yang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.